Halo teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya dalam kelas berpikir kreatif dan inovatif. Dan di pertemuan 10 kali ini, kita akan membahas tentang inovasi dan gaya kepemimpinan. Setelah di pertemuan sebelumnya, kita secara khusus membahas tentang apa itu konsep dari inovasi. Seperti teman-teman lihat di sini, apa yang dimaksud dengan inovasi? Inovasi adalah sebuah proses menciptakan ide, produk, layanan, atau metode baru yang bisa memberikan nilai tambah sehingga nilai tambah tersebut bisa mengakibatkan sebuah perubahan, di mana perubahan adalah sebuah ciri utama dari inovasi. Sedangkan yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan adalah bagaimana cara seseorang dalam memimpin, memengaruhi, membimbing, dan memotivasi orang lain dalam sebuah organisasi. Narasi dan gaya kepemimpinan punya keterkaitan yang sangat erat karena sebuah narasi merupakan sarana utama seorang pemimpin dalam menyampaikan visi, misi, nilai, dan arah sebuah organisasi kepada para anggotanya. Nah, gaya kepemimpinan ini menentukan bagaimana seorang pemimpin bisa membangun, menyampaikan cerita, menyampaikan pesan-pesan kepada audiens atau anggotanya. Nah, pemimpin dengan gaya transformasional misalnya itu cenderung menggunakan narasi yang inspiratif, visioner begitu ya untuk membangkitkan motivasi serta komitmen anggota organisasi terhadap tujuan bersama. Pun sebaliknya, pemimpin dengan gaya transaksional misalnya akan lebih banyak menggunakan narasi yang menekankan target, aturan gitu ya, dan konsekuensi atas pencapaian atau bahkan kegagalan. Nah, atau misalnya kita lihat di sisi lain, misalnya gaya kepemimpinan partisipatif, nanti akan kita bahas satu-satu ya. Nah, itu biasanya menghadirkan narasi yang inklusif, menempatkan anggota sebagai bagian penting dari sebuah proses pengambilan keputusan. Nah, narasi-narasi seorang pemimpin ini tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tapi juga membentuk sebuah makna, menanamkan identitas kolektif kepada para anggotanya, dan memengaruhi cara para anggota organisasi ini memahami suatu realitas yang dihadapi. Nah, pada akhirnya, inovasi berporos pada leadership atau kepemimpinan. Karena keberhasilan inovasi bukan semata-mata ditentukan oleh kecanggihan teknologi semata, bukan semata-mata hanya karena ketersediaan sumber daya, tapi juga kemampuan dari seorang pemimpin dalam menciptakan sebuah kondisi yang memungkinkan gagasan baru itu bisa tumbuh dan diwujudkan. Inovasi pada dasarnya itu menuntut sebuah perubahan, itu sudah kita bahas ya. Sementara perubahan hampir selalu menghadapi sebuah resistensi, sebuah ketidakpastian, ada risiko kegagalan gitu ya. Nah, dalam situasi tersebut, supaya bisa membangun kepercayaan para anggota ini, nah kepemimpinan ini berperan teman-teman untuk menetapkan visi yang jelas dan mengarahkan energi sebuah organisasi. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi pada akhirnya inovasi ini berporos sama leadership ya kalau menurut si Henry Ford. Karena dalam definisinya gaya kepemimpinan adalah merupakan kombinasi dari kepribadian, pengalaman hidup, tingkat kecerdasan, emosional, dinamika keluarga, dan bagaimana cara berpikir. Nah, ini teman-teman, mengapa kepemimpinan berperan dalam inovasi? Tentu saja, kepemimpinan yang efektif itu bisa menciptakan sebuah lingkungan kerja yang bisa mendukung kreativitas. Bayangkan teman-teman kalau berada di lingkungan kerja yang toksik ya, boro-boro mau kreatif ya, mau menyampaikan ide gagasan aja kayaknya udah takut duluan. Nanti belum apa-apa disalahin dan lain sebagainya. Tapi kalau kita disupport, didukung begitu ya, tentu itu akan bisa membuat lingkungan yang lebih sehat sehingga kita sebagai anggota juga bisa berpikir dengan sehat, bisa mengeluarkan ide-ide kreatif dan pada akhirnya bisa menciptakan sebuah inovasi. Nah, ini adalah berbagai macam gaya-gaya kepemimpinan, teman-teman ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kurang lebih tipe-tipe gaya kepemimpinan. Di antaranya ada democratic leadership,
ada autocratic leadership, ada laissez-faire leadership, ada transformational leadership, ada transactional leadership, ada bureaucratic leadership, dan servant leadership. Nah, ini agak rumit ya. Kalau dari namanya democratic leadership, ini teman-teman pasti sudah paham ya, yaitu sebuah gaya kepemimpinan yang demokratis, yang menekankan partisipasi para anggotanya tuh dalam mengambil sebuah keputusan. Nah ya, dalam gaya si democratic leadership ini, pemimpin tuh tidak memusatkan seluruh kewenangan kepada dirinya sendiri, tapi juga membuka ruang bagi para anggota untuk bisa menyampaikan pendapat, memberikan masukan, dan terlibat dalam merumuskan sebuah solusi. Nah, meskipun keputusan akhir itu biasanya tetap berada di tangan pemimpin, tapi pada prosesnya itu dilakukan dengan secara konsultatif gitu ya sifatnya, dan mempertimbangkan aspirasi bersama. Kemudian yang kedua adalah autocratic leadership atau gaya kepemimpinan otokratis ya. Di mana gaya ini seorang pemimpin itu memiliki kontrol penuh atas pengambilan segala keputusan dan jarang atau bahkan tidak sama sekali melibatkan bawahan dalam proses tersebut. Ciri-cirinya, pengambilan keputusan terpusat di tangan pemimpin, instruksinya satu arah dari atasan ke bawahan, minim partisipasi atau diskusi dari anggota tim, pemimpin menuntut kepatuhan dan disiplin ketat, dan yang terakhir adalah fokus pada efisiensi, kontrol, dan hasil cepat, bukan pada hubungan atau partisipasi antar anggota dengan pimpinan gitu ya. Contohnya mungkin yang bisa teman-teman lihat itu misalnya pada instansi militer, ya itu kan sifatnya autokratik ya, satu arah semua berdasarkan arahan dari pimpinan. Ini tidak terlepas dari benar atau salah ya, gaya-gaya kepemimpinan ini tentu akan tepat jika memang digunakan di instansi atau lingkungan yang tepat. Kalau misalnya seperti instansi militer ya tentu autokratik ini adalah gaya kepemimpinan yang tepat ya. Bisa teman-teman bayangkan kalau dia pakai demokratik, pagi-pagi begitu anggota TNI bangun nih, kan mereka harus bangun pagi, kemudian latihan militer gitu ya. Kalau pakai demokratik kan coba kita musyawarah dulu misalnya ya, kita perlu latihan atau enggak, gimana teman-teman, kan nggak bisa ya. Sedangkan dalam TNI itu kan kepolisian dan lain sebagainya, itu memang betul-betul harus perlu kepatuhan dan disiplin yang ketat gitu ya. Itu merupakan salah satu ciri-ciri autokratif, dan supaya efektif, efisien, semua instruksinya satu arah, dan memang gaya kepemimpinan ini yang paling cocok gitu. Jadi ini bukan soal salah atau benar ya, tapi sesuai atau tidak. Nah, yang kedua adalah laissez-faire leadership, adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim atau bawahannya untuk mengambil keputusan, mengatur pekerjaan, dan menyelesaikan tugas dengan cara mereka sendiri tanpa banyak campur tangan atau arahan langsung. Ciri-cirinya yaitu tadi ya, minim arahan, minim pengawasan dari pemimpin, keputusan banyak diambil sama anggota tim. Pemimpin tuh sifatnya sebagai fasilitator aja. Cocok untuk tim yang mandiri, profesional, dan sangat kompeten gitu ya. Nah ini kalau teman-teman lihat contohnya cocok buat instansi atau organisasi seperti apa. Nanti tolong jawab di kolom forum ya. Kemudian ada juga yang namanya transformational leadership, yaitu gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin ini menginspirasi, memotivasi gitu ya, memberdayakan pengikutnya untuk mencapai potensi maksimal mereka serta mendorong perubahan positif dalam organisasi atau lingkungan kerja. Ciri-cirinya visi misinya kuat, sifatnya tadi dia inspiratif ya, memberikan motivasi, ayo kalian pasti bisa gitu ya. Care sekali kepada masing-masing individu dalam setiap anggota. Jadi masing-masing anggota tuh terstimulasi untuk semua bisa berkembang gitu ya. Nah, ini cocoknya di mana? Bisa teman-teman jawab di kolom forum. Kemudian ada yang namanya transaksional leadership, namanya juga transaksional ya. Fokusnya sama pertukaran yang jelas antara pimpinan dan juga anggota. Jadi ciri-cirinya adalah struktur aturannya jelas, ada imbalan dan hukuman, kontrol dan pengawasan yang ketat, fokus pada hasil jangka pendek
ya. Jadi tujuannya juga jangka pendek gitu. Nah, ini kira-kira cocoknya untuk yang seperti apa? Silahkan jawab juga di kolom forum. Kemudian ada bureaucratic leadership atau kepemimpinan birokratis. Ya, gaya ini menekankan pada aturan, prosedur, kebijakan, atau struktur organisasi yang kaku. Ya, biasanya pemimpin seperti ini menerapkan segala sesuatu yang memang sudah tertulis dalam aturan, pedoman gitu ya. Jadi intinya tidak ada negosiasi, semua berjalan sesuai kesepakatan dan aturan yang memang sudah ditetapkan bersama dari awal. Gitu. Jadi memang tidak fleksibel, tapi juga tidak dipegang kekuasaan penuh oleh pemimpin, tidak juga oleh bawahannya, tapi semua didasarkan pada memang aturan saja yang berlaku seperti apa. Contohnya seperti apa? Juga bisa teman-teman tulis di kolom forum. Kemudian ada servant leadership, namanya juga serve ya, melayani. Nah, kalau ini pemimpinnya sih betul-betul mengutamakan anggota atau memprioritaskan anggota gitu ya. Jadi betul-betul mendengarkan anggotanya secara aktif, secara terbuka, melayani anggotanya terlebih dahulu, menunjukkan empati, kepedulian gitu ya. Fokusnya sama pengembangan individu dan bagaimana tim itu bisa lebih berdaya. Jadi untuk menguatkan komunitasnya itu sangat besar. Contohnya seperti apa? Juga silahkan teman-teman jawab di kolom forum. Ini adalah keuntungan dari leadership yang bagus. Kira-kira seperti apa teman-teman kalau sebuah institusi, organisasi punya leadership yang memang bagus ya. Yang pertama adalah improvement in communication and collaboration. Artinya, manfaat ini bisa menunjukkan bahwa pemimpin yang baik itu bisa menciptakan sebuah arus komunikasi yang terbuka, yang jelas, dua arah. Ya, pemimpin itu bisa menyampaikan tujuan, harapan, serta umpan balik yang tersusun atau terstruktur, sekaligus juga bisa mendengarkan masukan dari para anggotanya. Nah, kondisi seperti itu bisa meminimalisasi kesalahpahaman dan bisa memperkuat koordinasi antar individu maupun departemen. Nah, kolaborasi ini menjadi lebih efektif teman-teman karena setiap anggota bisa mengerti dan memahami perannya dan merasa nyaman bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang kedua adalah increase in employee engagement. Increase in employee engagement ya, mengacu pada ketertarikan emosional dan komitmen karyawan terhadap pekerjaan dan organisasi. Ya, jadi kepemimpinan yang baik itu menurut increase in employee engagement ini mendorong keterlibatan melalui bagaimana pemimpin bisa memberikan apresiasi, memberikan dukungan, kejelasan arah kerja dan kesempatan anggota untuk bisa berkembang. Jadi ketika karyawan merasa dihargai dan memahami kontribusinya terhadap tujuan organisasi, mereka tuh biasanya akan cenderung menunjukkan motivasi yang lebih tinggi dan bisa bekerja dengan antusias. Pasti teman-teman relate ya. Kemudian kalau leadership-nya oke, maka bisa menciptakan strengthening of team effectiveness. Nah, kalau gini, efektivitas tim itu bisa menggambarkan kemampuan tim untuk bekerja sama atau bekerja secara terkoordinir gitu ya dalam mencapai sebuah target tertentu. Nah, pemimpin yang kompeten itu bisa membangun kepercayaan, bisa mengelola konflik, bisa bagi tugas sesuai dengan kompetensi dan bisa memastikan bahwa tiap anggota itu berkontribusi secara optimal. Nah, dengan demikian tim itu bisa ngambil keputusan yang lebih baik, bisa menyelesaikan masalah secara cepat dan menghasilkan kinerja yang lebih konsisten.